Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang malam. Nah, pada saat sore hari ini renungan firman Tuhan temanya yaitu hidup yang berbahagia. Kenapa kita harus hidup bahagia? Karena bahagia itu salah satu ciri bahwa orang yang hidup di dalam Tuhan itu selalu bahagia. Kenapa bahagia? Karena kita sudah ditebus dosa kita oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun satu hal yang penting dalam kehidupan kita, kunci daripada kebahagiaan itu adalah kita taat membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Ciri-ciri orang berbahagia itu pertama, bahwa tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi kalau kita ingin berbahagia, kita jangan mengikuti nasihat orang fasik. Ikutilah nasihat orang benar dan ikutilah nasihat dari firman Tuhan. Maka kehidupan kita akan senantiasa berbahagia. Kita tidak ada beban, tidak ada masalah dan beban kita kalau kita hidup secara benar dan hidup di dalam jalan Tuhan. Selanjutnya, orang yang berbahagia itu adalah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yaitu orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kenapa kita harus tidak berdiri di jalan orang berdosa? Karena jalan orang berdosa itu jalan yang menuju kepada kebinasaan. Tetapi jalan orang benar, jalan orang baik, dan jalan orang kudus itu ada di dalam Tuhan. Nah, kalau kita hidup di jalan-jalan yang berkenan kepada Tuhan, maka hidup kita akan senantiasa berbahagia. Amin. Amin. Nah, selanjutnya kita juga jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita tidak boleh duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau kita campur orang-orang yang suka pencemooh, maka kehidupan kita akan mendapatkan yaitu suatu ganjaran yang tidak kita inginkan, yaitu ganjaran hidup yang tidak di dalam Tuhan, yaitu kesesatan, yaitu kebinasaan. Itu orang-orang yang hidup di dalam kumpulan pencemooh. Dan di dunia pun pencemooh itu tidak disukai, karena pencemooh itu selalu menyakiti, dan pencemooh itu selalu membuat orang lain itu hidup tidak tenang, tidak nyaman. Dan pencemooh itu adalah orang-orang yang sangat dibenci oleh Tuhan. Maka itu kalau kita ingin hidup berbahagia, janganlah kumpul dengan pencemooh. Jadi tadi bahwa hal-hal seperti ini jangan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kalau kita ikut, apalagi ikut pencemooh, maka kita sendiri tidak hidup di dalam jalan Tuhan. Selanjutnya ayat 2 katakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi orang yang berbahagia itu orang yang selalu merenungkan Taurat Tuhan, baik siang atau malam. Kalau merenungkan Taurat Tuhan, itu orang yang sedang merenungkan firman Tuhan, merenungkan suara Tuhan. Maka kehidupan kita senantiasa akan berbahagia. Karena kebahagiaan pasti dicari oleh siapapun. Orang percaya terlebih, kita harus mencari kebahagiaan yang kekal. Bahagia di dunia, juga bahagia sampai kita mati, sampai di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak mencari kebahagiaan yang kekal ini, wah, kita nanti akan celaka kehidupan kita. Kita tidak akan bersama dengan Tuhan. Maka itu ada beberapa hal, 4 hal yang harus dilakukan oleh orang percaya yang ingin berbahagia di dalam Tuhan. Saya katakan yang pertama tadi, kalau kita ingin berbahagia, jangan menurut nasihat orang fasik, dan jangan berdiri jalan orang berdosa, jangan duduk di kumpulan pencemooh. Dan kalau ingin berbahagia, renungkan firman Tuhan, baik itu siang dan malam. Maka kita akan diberkati, kita ditolong oleh Tuhan. Dan biarlah di dalam ibadah, di rumah masing-masing seperti saat ini, kuasa Tuhan, roh Tuhan itu hinggap di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan hadirat Tuhan tinggal di rumah kita masing-masing. Maka kita akan senantiasa merasakan suatu kebahagiaan. Karena kebahagiaan kita yang dari Tuhan itu ada kebahagiaan yang kekal.
Sekalipun kita mengalami tantangan, kita mengalami goncangan, kita mengalami kesulitan, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, maka kita akan selalu bahagia. Karena janji dari firman Tuhan itu nyata. Firman Tuhan itu adalah suara Tuhan, dan firman Tuhan itu adalah suara kebenaran yang harus direnungkan semua orang percaya. Nah, inilah yang kita renungkan pada saat sore hari ini, dan biar ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kita hidup dekat dengan Tuhan, tidak dekat dengan dunia, tetapi kita selalu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Nah, salah satu pertanyaan dalam kehidupan kita, apakah kita sudah melakukan hal ini di dalam kehidupan kita? Kalau kita belum melakukan hal ini di dalam kehidupan kita, mari kita segera kembali kepada Tuhan. Bahwa hidup menurut orang fasik itu tidak enak. Mungkin enaknya semu ya. Begitu pula hidup berdiri jalan orang berdosa. Memang orang berdosa itu berjalannya seenaknya sendiri, semau-maunya sendiri. Itu jalan orang berdosa. Terlebih kumpulan pencemooh, waduh ini kalau pencemooh itu ketemu pencemooh, wah rame sekali. Apalagi kalau ada rombongan sakit hati berkumpul, yang satu benci dengan ini, sama ketemu yang membenci orang yang sama. Wah, mereka senang sekali berkumpul seperti itu. Karena apa? Katanya itu persekutuan. Persekutuan yang menyesatkan. Puji Tuhan, pada saat sore hari ini, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita terus belajar dan terus belajar agar kita mendapatkan yaitu upah yang besar di surga. Apa kita mendapatkan upah di surga? Itu bahagia. Yaitu tadi, orang yang kesukanya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan apa? Siang dan malam. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada saat sore hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah perenungan yang singkat ini Tuhan menjadikan kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Bahwa perenungan yang singkat ini Tuhan menjadikan kami semakin bertumbuh ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin. Dan menumbuhkan iman percaya kami dan menguatkan kami semua sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Pada sore hari ini berkatilah keluarga tempat ini, rumah tangga di tempat ini. Dan sebentar hamba-Mu akan melanjutkan perjalanan ke rumah Pak Temi, ke rumah Bu Sekret dan Pak Stepi. Berkati dan sertai kami Tuhan, agar perjalanan kami berhasil dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Ya, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nantikan video-video dari kami selanjutnya.